mengapa setiap aku melihat sosok pria tampan, aku tak kuasa tuk menahan imanku ini dan ingin rasanya cepat merasakannya. Dari sejak masih duduk di bangku SMP, aku sudah sering kali gonta-ganti pacar, dan sampai sekarang pun aku masih seperti itu. Awalnya, rasa kepanikan akan ketergantungan itu belum ada. Tapi setelah kulakoni dengan gonta-ganti sampai lebih 15 kali, malah makin menjadi-jadi. Usaha dan perjuangan sudah kerap aku lakoni, tapi tidak membuat surut, malah makin beringas. Jujur, aku sangat bingung. Kebiasaan itu tidak bisa hilang dari kehidupanku. Saking terbiasanya, aku makin merajalela hingga aku tumbuh dewasa. Sampai orang-orang di kampungku sudah hafal sama aku. Yang sering gonta-ganti pasangan, banyak hujatan, cacian, hingga hinaan. Kalau aku ini sosok yang gak benar, aku akui emang iya. Tapi walaupun aku sering dapat hujatan seperti itu, aku tidak peduli sama sekali. Toh mereka semua tak pernah ngasih aku makan. Aku juga tidak pernah minta-minta sama mereka. Orang tuaku pun menangis ketika aku dapat cemoohan dari banyak orang. Tapi aku berusaha menguatkan orang tuaku. Ibu gak usah dengerin mereka semua. Mereka itu tidak pernah ngasih makan kita. Ucapku berusaha menguatkan ibuku. Biarkan saja apa kata mereka, Bu. Yang penting kita selalu baik sama mereka. Ini hidupku, hidup kita berdua, Bu. Ibu yang kuat ya, kataku sambil membantu ibuku masak di dapur. Waktu kami lagi masak di dapur, terdengar suara dari depan rumah. Kayaknya sedang memanggil-manggil namaku. Aku pun segera keluar, dan ternyata tagihan air. Imanku goyah kembali saat melihat sosok pria yang menagih tagihan air itu. Sebelumnya aku belum pernah melihat sosok pria itu, karena biasanya Pak Dedi yang sering menagih tagihan air. Baru ya Mas, tanyaku ramah. Iya Mbak, jawabnya. Biasanya Pak Dedi, emangnya kemana Pak Dedinya Mas? Pak Dedi lagi sakit Mbak, sahutnya lagi. Oh lagi sakit, terus berapa tagihannya Mas? Tanyaku kembali. 50.000 Mbak. Oke tunggu sebentar ya, aku ambilkan uangnya dulu, silahkan duduk dulu Mas. Setelah itu aku ke belakang untuk mengambil uang. Sedangkan Masnya menunggu dengan duduk di kursi panjang yang ada di teras. Kemudian aku kembali ke depan untuk memberikan uangnya. Ini Mas uangnya, Mas siapa namanya? Tanyaku. Nama saya Haris Mbak, emangnya ada apa Mbak? Tanya balik dia kepadaku. Aku tak menjawab, tiba-tiba dia berkata, baknya cantik, padat berisi lagi, katanya kegenitan. Masa sih Mas, orang jelek gini kok dibilang cantik? Serius loh Mbak, emang cantik banget kalau menurutku. Padahal bukan hanya menurut dia saja, faktanya kalau pas aku jalan-jalan di luaran, banyak orang juga yang mengatakan aku ini cantik, anggun dan ideal. Mendengar kata Mas Haris, aku pun jadi kegeraan, tapi aku sangat senang dapat pujian darinya itu. Dari awal tadi aku sudah tertarik padanya, karena Mas Haris itu orangnya sangat cakep sekali dan posturnya atletis banget. Aku pun tak kuasa menahan gejolak dalam hati, ingin rasanya cepat dekat dengannya. Sebelum pulang, Mas Haris minta nomor WA kepadaku dengan alasan agar nanti biar gampang ketika memberi info tagihan air. Aku jadi deg-degan, tapi aku pura-pura saja sok cuek gitu. Suatu malam, ketika aku lagi santai di rumah sambil nonton acara TV, tiba-tiba HP-ku berbunyi dengan berkali-kali. Setelah kulihat ternyata ada chat WA masuk. Lalu segera kubuka isi chatnya, ternyata dari nomor yang tidak aku kenal. Malam Mbak Siska, udah tidur apa belum? Aku Haris, seperti itu isi chatnya. Aku tersenyum sendiri ketika baca pesan itu, dan langsung aku membalasnya. Belum Mas Haris,
nih masih nonton TV, ini nomor Mas Haris sendiri kan? Aku simpan ya Mas. Lalu terjadilah obrolan panjang lewat chattingan itu. Dalam obrolan chat itu, kita juga bicara tentang perasaan. Ternyata Mas Haris juga suka sama aku, hatiku makin bahagia saat itu. Dan kita pun gak lama akhirnya jadian. Keesokan harinya, datanglah Mas Haris ke rumahku. Saat itu rumah lagi sepi karena ibuku pergi untuk pengajian. Sehingga hanya ada aku sama dia saja di rumah. Kita pun ngobrol dan saling bercanda. Sambil menikmati teh hangat, tiba-tiba saja Mas Haris membisikkan sesuatu kepadaku. Yaitu sebuah kata-kata romantis hingga bikin aku jadi baper dan tak mampu berucap. Aku mulai terganggu pikiranku ketika Mas Haris membisikkan kalimat itu. Saat itu juga imanku pun sudah mulai goyah olehnya. Aku tak bisa menguasai diriku. Mas Haris juga pintar membuat pantun, jika aku ini luka, maka dia yang menjadi obatnya. Dan jika aku ini dosa, maka dialah pahala yang bakal melebur dosa-dosa itu. Mendengar kalimat pantun dari Mas Haris tersebut, aku benar-benar tak berdaya, merasa diri ini sangat nyaman bila ada di sampingnya. Malam pun menjadi hening, hanya tembok-tembok rumah yang berdiri tegap yang siap menjadi saksi bisu. Hingga terjadilah sesuatu antara kita, bertubi-tubi saling membalas. Terjadi berkali-kali seakan tak kenal lelah. Terima kasih, ini sangat lain dari yang lain dalam pengalaman hidupku. Imanku jadi lemah di hadapannya karena ketampanan yang dia punya. Selain itu juga karena kemahirannya dalam memulai dan menjalankan tugas. Aku hanya bisa pasrah, tapi diam-diam menghayati suasana malam yang syahdu sambil terus mengikuti alurnya. Setelah itu aku dan Mas Haris kembali ngobrol. Sementara waktu sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mas Haris kemudian berpamitan pulang sembari berkata, besok-besok lagi mau ya? Bermaksud mengajakku kembali. Rupanya aku benar-benar jatuh cinta sama Mas Haris. Yang kali ini benar-benar berbeda dengan pengalamanku sebelumnya. Berselang 2 hari, Mas Haris kembali datang ke rumahku dan mengajak untuk keluar. Katanya mau mengajak aku makan di luar, biar dapat suasana yang lebih romantis. Begitu senangnya aku waktu itu, bisa makan di restoran tengah kota bersama Mas Haris yang cakep. Hari itu juga sehabis makan, Mas Haris malah membawa aku ke sebuah tempat. Pikiranku sudah langsung menuju ke arah sana. Aku pun makin bersemangat karena aku bisa mengalami hal itu yang kedua kalinya. Imanku benar-benar diuji walau sejujurnya tak berdaya dan aku gak munafik. Memang itu yang aku cari. Setelah kedekatanku berjalan sekitar 5 bulan, Mas Haris tiba-tiba mengajak aku untuk menikah. Tanpa basa-basi, aku pun menjawabnya dengan ucapan iya. Siapa tahu setelah aku menikah nanti, aku tak lagi gampang tergoda sama kebiasaan itu. Dengan orang-orang yang punya wajah tampan dan cukup Mas Haris saja yang terakhir. Tapi setelah menikah, keadaan itu pun tidak seperti yang aku harapkan. Ternyata aku masih saja terhanyut sama temannya Mas Haris yang waktu itu datang ke rumah. Bahkan dia lebih tampan dari suamiku Mas Haris dan orangnya pun begitu kaya raya. Namanya Mas Ferry, tapi Mas Ferry ini udah beristri. Aku mencoba nggodainnya agar dia juga tertarik padaku. Setiap kali Mas Ferry datang ke rumahku untuk menemui suamiku, aku berusaha cari perhatian di depannya. Aku sengaja berbusana yang mungkin dapat mengundang perhatiannya. Singkat cerita, akhirnya rencana itu berhasil. Aku lihat Mas Ferry diam-diam juga memperhatikan aku. Suatu ketika, Mas Ferry datang kembali ke rumah di saat suamiku Mas Haris lagi bekerja. Di saat itu, tampilan gaya dan busana aku lebih sedikit wow dari sebelumnya.
Ketika Mas Ferry sampai di depan pintu dan melihatku yang lagi bersihin rumah, dia sampai bengong menatap, tapi aku tetap tenang. "Selamat pagi Mbak Siska, maaf Mas Haris udah berangkat kerja ya?" tanya Mas Ferry saat itu. "Loh Mas Ferry, ada apa Mas datang kemari?" "Mas Haris kan sudah berangkat kerja, baru aja kok," jawabku hanya pura-pura. "Sebenarnya aku kesini tidak untuk mencari Mas Haris Mbak, tapi sengaja aku kesini hanya untuk Mbak Siska." Magdek hatiku ketika Mas Ferry berkata seperti itu. Dalam batinku, aku udah berhasil membuat Mas Ferry kepincut padaku. Ini kesempatanku, mumpung Mas Haris lagi sibuk-sibuknya kerja, untuk mencari nafkah keluarga kami. Jujur Mbak Siska, sejak pertama kali aku datang ke sini, aku sudah tertarik sama Mbak. Walaupun aku sudah berkeluarga, jelasnya. Lalu aku pun jujur pada Mas Ferry, bahwa perasaanku pun sama. Jadi waktu itu, tanpa kita harus berbasa-basi yang lama, Mas Ferry mengajak berbagi, persis kayak aku dengan Mas Haris waktu masih pacaran dulu. Dan aku pun tak dapat menolaknya, hanya mengangguk, hingga akhirnya kegiatan itu pun terjadi. Ternyata kali ini sangat beda lagi. Hari-hari berikutnya pun sama, hampir di setiap Sabtu pagi. Mas Ferry selalu datang dan dengan agenda kegiatan yang sama, karena maklum, kantornya Mas Ferry itu kalau hari Sabtu libur, berbeda dengan kantor suamiku Mas Haris. Hari Sabtu tetap kerja, bahkan kadang lembur. Aku tak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi pada diriku setelah aku menikah. Setelah itu Mas Ferry pun pamit pulang, tentunya setelah urusan sama aku selesai. "Makasih ya Mbak atas semuanya," kata Mas Ferry serius. "Sama-sama Mas," jawabku tampak senang di depannya. Sejujurnya hatiku menangis. Kenapa aku harus ketergantungan kayak gini? Sebenarnya penyakit apakah ini? Bahkan, hingga sampai sekarang pun belum ada penawarnya. Tapi aku sudah lelah dengan semua ini. Begitulah cerita kisahnya. Semoga ada hikmah yang dapat dipetik dari alur kisah cerita ini. Terima kasih.